kami memberi informasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Posmu, podcast Al-Mubarok. Dengan Posmu, ciptakan generasi pemberi informasi dan edukasi. Gimana guys kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi, kali ini kita mengundang Wakakurikulum sekaligus sebagai guru BK di MA Al-Mubarok nih guys. Beliau adalah Ibu Sinta. Hai, selamat datang di podcast Al-Mubarok Posmu ya namanya ya. Gimana kabar Ibu hari ini Bu? Ya, alhamdulillah baik Mbak. Masih semangat nih sampai siang ini. Semangat bertemu kalian di rumah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Oh, sebelumnya perkenalkan nama saya Diwulandari, biasa dipanggil Wulan, dari kelas 11 asal Subabatan. Dan perkenalkan nama saya Fatihatul Ilmiah, biasa dipanggil Ilmi. Saya dari kelas 10, asal saya dari Pemalang Petarukan. Sebelumnya kita udah ketemu kan ya di episode kedua, dan ketemu lagi nih kita di episode ketiga. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja nih Bu ya, kita ke pertanyaan pertama. Oke. Ibu kan di sini menjabat sebagai Wakakurikulum sekaligus guru BK. Nah, sebenarnya Wakakurikulum itu apa sih Bu? Pengen tahu ya? Oke, kita ke Wakakurikulum. Wakakurikulum itu wakil kepala madrasah ya, karena kita statusnya sebagai madrasah, itu wakil kepala madrasah yang membantu kepala madrasah dalam bidang akademik atau pembelajaran, penilaian, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Terus apa sih yang dilakukan Wakakurikulum tuh Bu? Yang dilakukan Wakakurikulum itu banyak ya Mbak ya, mulai dari awal tahun pembelajaran. Nanti Wakakurikulum akan menyiapkan, menyusun implementasi kurikulum selama 1 tahun ke depan. Ya, kemudian juga ada merencanakan pembelajarannya seperti apa, terus kemudian menyusun kalender akademik, dan juga mengawasi, membuat perencanaan pembelajaran dan juga penilaian. Terus kurikulum itu berfungsi untuk apa aja sih Bu? Kalau kurikulumnya itu berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di madrasah atau di sekolah. Jadi ya semua yang ada di kurikulum itu yang mengatur, yang menjadi pedoman sebagai pelaksanaan pembelajaran nantinya. Sehingga kan setiap satuan pendidikan punya tujuan-tujuan pendidikan yang ada. Terus nanti dengan adanya kurikulum itu harapannya tujuannya dapat tercapai dan penyelenggaraan pembelajarannya itu dapat terlaksana secara sistematis. Gitu sih. Ibu kan juga sebagai guru BK tuh di sini. Peran Ibu sebagai guru BK di MA Al-Mubarok tuh bagaimana Bu? Peran guru BK di MA Al-Mubaroknya seperti apa gitu ya? Iya. Peran guru BK-nya itu ya untuk memfasilitasi siswa, untuk bimbingan dan untuk konsultasi masalah ada belajar, ada karir, boleh juga masalah pribadi maupun hubungan sosial. Sebenarnya kita itu kan kadang-kadang punya 4 masalah ini, 4 bidang ya. Nah itu boleh semuanya itu dikonsultasikan ke guru BK. Mungkin mau minta saran atau mau penyelesaian masalah seperti itu. Jadi mungkin punya masalah pribadi, Bu pengen curhat kayak gitu ke guru BK bisa. Bu, nilai saya kok banyak yang anjlok ya, ini saya harusnya gimana sih Bu? Itu bisa dikonsultasikan ke BK. Atau mungkin kalian masih punya masalah sama bestie, bisa juga tuh minta diselesaikan, dibantu ya, dimediasi kalau istilahnya itu ya, dimediasi sama bestie-nya biar bisa sama-sama lagi, biar bisa main lagi, curhat-curhatan lagi, atau mungkin jajan bareng lagi gitu ya. Sahabat, peran penting banget ya guru BK itu. Kalau boleh tahu nih Bu ya, bagaimana
upaya guru BK untuk menangani masalah yang terjadi nih, misalkan kayak bolos atau keterlambatan siswa, itu bagaimana Bu? Kalau itu, ini tetap ya harus berpegang sama tata tertib MA Al-Mubarok ya. Di sini kan ada tata tertib. Nah, di situ sudah mengatur semua tata tertib siswa. Nah, itu juga kalau ada mungkin masalah-masalah siswa yang tadi bolos, kurang disiplin gitu ya, itu di situ lagi ada. Kalau pelanggaran siswa itu yang pertama tentu kita tegur dulu secara lisan. Awalnya kita tegur, kemudian kalau ternyata belum mampu dengan teguran, ya kita ingatkan lagi. Oh, jadi susah ya Bu ya jadi guru BK. Terus bagaimana sih Ibu menangani siswa yang susah diatur? Siswa yang sulit diatur ya. Ya memang pertama ya kita ajak ngomong dulu ya. Saya tanya gitu ya, kenapa seperti itu gitu. Tapi mungkin saya selama ini belum bisa berperan secara penuh ya. Selama ini saya baru negur dulu kenapa terlambat, kenapa membolos seperti itu. Kemudian untuk bicara intens gitu dengan mungkin siswa yang sulit diatur itu belum bisa mencapai belum bisa maksimal gitu. Ada beberapa hal yang terlewat, ada beberapa hal yang ternyata udah sampai beberapa kali terlambat gitu dan belum ada penanganan. Itu sih yang jadi masih jadi harus saya koreksi juga yang seperti itu. Jadi seharusnya kan ada memang dalam BK itu ada konseling atau bimbingan individu yang per anak itu nanti mungkin saya tanya, terus anak menjawab bagaimana keluhannya, bagaimana dirinya, kenapa bisa terlambat, kenapa bisa membolos gitu, ada masalah apa kayak gitu. Nah itu juga yang jadi kesulitan itu antara sayanya belum bisa manggil anak yang mengalami masalah, juga mungkin dari anaknya yang mengalami masalah juga belum bersedia secara sukarela gitu ya untuk bertemu dengan saya, mungkin sekedar curhat atau menyampaikan keluh kesahnya gitu. Oke. Keren juga ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu ya, tantangan terberat Ibu menjadi guru BK nih sekaligus menjadi guru wakaf kurikulum nih, itu tantangan terberatnya apa tuh Bu? Ya, tantangan terberatnya itu ya karena harus menjalankan dua peran itu, jadi saya kurang maksimal di keduanya. Mungkin yang untuk pembelajaran dan penilaian itu masih karena ada kalender akademiknya, ada perencanaannya kayak gitu, jadi itu lebih bisa terlaksana dibandingkan dengan mungkin karena untuk penanganan masalah siswa ya, karena ya kembali lagi ke yang tadi, siswanya belum bisa sukarela dan kemudian saya mungkin kurang waktu atau kurang bisa memperhatikan siswa-siswa gitu ya. Jadi ya tantangan terberatnya di situ sih. Saya sebenarnya ya pengen kedua-duanya bisa berjalan dengan selaras gitu ya. Cuman ya sampai saat ini mungkin kekurangan dari saya itu. Jadi itu menjadi tantangan terberat bagi saya. Itu sih. Wah, berat banget tantangannya ya Bu untuk jadi wakaf kurikulum sekaligus menjadi guru BK, untuk menghandle kedua-duanya biar selaras. Itu ternyata tantangannya berat juga ya Bu ya. Oke, terus harapan ke depannya mengenai MA seperti apa nih Bu? Harapan saya pribadi ya untuk MA ya tentu semoga MA Al-Mubarok bisa menjadi MA yang lebih baik lagi, lebih berprestasi di bidang akademik maupun non akademik juga ya. Untuk saat ini kan kita mau PPDB ya, semoga bisa mendapatkan siswa yang dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian mungkin ini yang dinanti-nanti ya, itu ya MA bisa segera membangun gedung yang lebih megah lagi. Terus kita semua yang menjadi pribadi yang lebih
bermanfaat, bisa berkolaborasi untuk menjunjung MA Al-Mubarak yang lebih jaya. Semoga buat MA apapun itu, buat membuat gedung, semoga terwujud, tercapai semuanya ya Bu ya. Oke. Amin. Amin. Sudah cukup lama juga ya Bu ya kita berbincang-bincang mengenai apa sih Waka Kurikulum itu, bagaimana tantangan terberat serta gimana jadi guru BK itu, gimana tantangannya. Ya mungkin sudah cukup dan terima kasih untuk kepada Sobat Posmu yang udah menonton sampai akhir perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bawah ini. Mohon maaf dan terima kasih dari kami. Jangan lupa untuk menonton episode podcast selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.